Puncak kejayaan Boomerang terjadi pada saat Boomerang merilis album kelima bertajuk Extravaganza pada tahun 2000. Dan tak tanggung-tanggung, di album ini ada 8 lagu yang dibuatkan video klipnya. Di antaranya lagu Tragedi, Pelangi, Gadis Extravaganza, dan Milikmu. Namun sangat disayangkan, setelah album Extravaganza rilis dan menuai kesuksesan, Boomerang malah cabut dari manajemen Lock the Label yang sudah 10 tahun menaungi mereka. Boomerang memutuskan untuk pindah label ke Sony Music. Kabar miring menyebutkan alasan pindahnya Boomerang karena Lock the Label selaku pemilik Logis Record tak lagi memperhatikan perkembangan Boomerang. Lock lebih memperhatikan band Jamrud. Akibatnya, hampir selama 3 tahun Boomerang jarang manggung. Namun Roy memberi alasan pasti mengapa mereka hengkang dari manajemen Lock the Label. Roy mengungkapkan bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara mereka. Sedangkan John Paul Ipan membeberkan ada sesuatu yang belum sejalan secara kerjasama. Pada saat itu sepertinya ada yang kurang. Makanya Boomerang mencoba untuk berjalan tanpa Lock. Alasan lain menyebutkan hengkangnya Boomerang dari Logis Record karena mereka ingin penyegaran. Namun apapun alasannya itu, Boomerang pindah label malah bikin jadi blunder. Lock the Label pun sangat kecewa dengan keputusan anak asuhnya itu, tapi mau bagaimana lagi? Lock terpaksa merelakan Boomerang pindah ke perusahaan rekaman lain. Ada yang disesali Lock pada Boomerang, mengapa mereka tak pernah punya niat untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk mempertanyakan penawaran tentang pekerjaan kepadanya. Saya tak tahu cara berpikir mereka berpindah ke lain hati, ujar Lock. Di sisi lain, Boomerang merasa Lock seperti mengambangkan nasib mereka yang ingin pindah ke label lain, hingga membuat Boomerang tak merilis album satupun. Setelah resmi bergabung di bawah label Sony Music, Boomerang kembali merilis album. 2 album mereka yaitu Terapi PC pada tahun 2003 dan Urbanistik pada tahun 2004 menjadi album di bawah naungan Sony Music. Namun semenjak mereka di bawah label Sony Music, malah justru manajemen Boomerang yang baru tampak berantakan. Dulu mereka langsung di bawah manajemen Lock, tinggal main saja. Tapi saat bergabung dengan Sony, mereka harus membuat manajemen sendiri. Harusnya Boomerang bisa berkarya lebih lepas di Sony tanpa campur tangan dari label. Sayangnya mereka tidak memanfaatkan kebebasan itu. Mereka malah terjebak pada euforia kesuksesan masa lalu, yang pada akhirnya membuat Boomerang malah tertinggal dibandingkan band. Dan ini juga yang akhirnya membuat perpecahan di tubuh Boomerang. Satu persatu personelnya cabut meninggalkan Boomerang. Keadaan band ini pun akhirnya tak terselamatkan. Benar-benar sebuah keputusan yang kurang tepat. Andai saja Boomerang tidak pindah label, mungkin nasib mereka tidak akan seperti ini. Sebuah keputusan yang blunder. Atau karena Boomerang kualat pada Lock the Label yang tak mau mendengarkan apa yang Lock katakan, hingga membuat band mereka bernasib naas. Sebelumnya, Lock sudah meragukan kemampuan Sony Music megang band beraliran rock, dan ternyata benar apa yang diprediksi oleh Lock itu. Sony memang tak mampu menangani Boomerang. Andai Boomerang tak salah jalan.